Aloha, jumpa lagi bersama Lose Eka. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita berada di balik layar atau di rumah kita masing-masing. Anak-anak tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Baik siswa kelas 5, kita masih akan mengupas tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dan masuk pada pembelajaran yang keempat, yakni 1. Siswa dapat menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan tentang pentingnya nilai kebersamaan. 2. Siswa dapat mengetahui manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. 3. Siswa dapat merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikannya. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran PB4. Silakan disimak materi berikut ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik itu agama, suku, bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat, sosial, dan lain-lainnya. Keragaman sosial budaya tumbuh dan berkembang membentuk kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya di Indonesia. Tujuan dari pembangunan di bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berikut adalah bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Yang pertama ada bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kependudukan, bidang pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Nah, ini hanya beberapa ya bidang-bidang pembangunan sosial budaya. Namun, jika beberapa bidang pembangunan sosial budaya ini terus dimajukan, maka akan terbentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera. Berikut adalah upaya untuk membangun sosial budaya. Yang pertama adalah membudayakan semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini sudah ada sejak lama dan jangan sampai luntur dari masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah tolong-menolong antar masyarakat. Yang ketiga adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan dan melestarikan budaya daerah, serta menjaga kerukunan antar masyarakat. Jika upaya untuk membangun sosial budaya ini dilakukan, maka tentu saja masyarakat Indonesia akan semakin maju sosial budayanya. Berikut adalah manfaat dari keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, manfaat keragaman ini adalah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian, sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. Yang selanjutnya, kita dapat memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat adalah sebagai sumber pengetahuan dunia. Karena di dunia ini, Indonesia termasuk bangsa yang sangat banyak sekali keberagamannya. Dan yang terakhir, dapat menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat mendukung pembangunan sosial budaya. Keberagaman memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang terwujudnya pembangunan sosial budaya.
Berikut ada sebuah teks, kalian simak baik-baik teks ini. Tentang sanggar tari sebagai wadah para penari tradisional. Nah, sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kambang Tigarum ini tidak membatasi anggotanya. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, bisa kita lihat di sini, berdasarkan teks tadi, tampak siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun tanpa membedakan memandang keberagaman sosial yang ada. Mereka hanya ingin memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Nah, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Kenapa? Karena sanggar tari ini menjadi sebuah tempat bagi para pemuda-pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Berikut adalah tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Nah, yang pertama tujuannya untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Yang kedua, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. Kesenian-kesenian daerah bisa dikembangkan sehingga dapat terkenal ke luar. Kemudian, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional. Selanjutnya, menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai pengembangan pariwisata. Nah, hal ini tentu saja akan menarik para wisatawan, apalagi wisatawan asing yang begitu senang melihat keunikan yang ada di Indonesia. Serta mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Jika pariwisata suatu daerah itu sudah maju, maka masyarakat setempat pun dapat ikut maju juga. Nah, kemarin kalian telah belajar ya membuat rancangan iklan media elektronik. Nah, untuk iklan media elektronik, kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah itu disebut dengan storyboard. Apa sih gunanya storyboard itu? Storyboard itu dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Nah, hal ini sangat penting ya, supaya pihak yang berperan dalam pembuatan iklan punya pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki sebagai penulis iklannya. Seperti apa itu storyboard? Nah, ini adalah salah satu contoh storyboard. Nah, ini storyboard tentang berpuasa. Nah, di sini lihat adegan yang pertama, ada anak yang sedang kepanasan kehausan. Yang kedua, adegan nanti di iklannya, dia mau masuk rumah. Adegan yang ketiga, dia sedang mengambil gelas. Ya, ada tulisannya, "Aha, mumpung sepi." Kemudian adegan yang keempat, ternyata ibunya masuk dan bertanya, "Kamu gak puasa?" Nah, adegan yang kelima, ibunya mengingatkan bahwa berpuasa itu berpuasa itu harus dari hati karena Allah itu Maha melihat. Meskipun kita tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Nah, di sini adalah contoh storyboard tentang iklan berpuasa. Nah, nanti kalian bisa membuat storyboard kalian sendiri berdasarkan dialog iklan yang telah kalian buat.
Kalian tuangkan dalam bentuk gambar seperti ini. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.